Hai. Kamu ini kebiasaan ya? Kalau ada masalah tuh datangnya seenaknya. Kayak kantor ini tuh rumah aku, tau nggak? Gak bisa kayak gitu, Dante. Ya emang gak lama lagi kan, semua ini bakal jadi milik kamu. Saya lagi nggak mood buat bercanda. Saya juga gak bercanda kok. Itu udah baik loh buat kamu. Kok bisa keluar aja nggak? Saya lagi sibuk soalnya. Saya gak akan pergi dari sini. Selagi kamu marah dan gak mau dengerin penjelasan dari saya soal Dinda. Semuanya udah jelas, Dante. Gak ada lagi yang perlu kamu jelasin ke saya. Urusan kita sama Sisil aja belum selesai. Kayaknya lagi ada yang berantem nih. Semoga aja nggak cepet-cepet balikan, biar bisa putus aja sekalian. Sekarang udah muncul Dinda. Abis ini siapa lagi? Sel, makanya saya datang ke sini. Saya mau jelasin secara detail soal Dinda. Oke? Dinda siapa? Fine. Jelasin aja, mau jelasin apa? Mana kamu nggak ngomong-ngomong? Saya sibuk. Oke. Jadi gini Sel, seharusnya kamu gak perlu marah sama saya. Karena saya sama Dinda emang bertemannya seperti itu. Dan kami emang suka bercanda. Dan yang harus kamu tahu, Dinda itu sudah menikah. Dan dia udah punya suami. Jadi gak mungkin kan kalau saya itu suka sama Dinda. Begitupun juga Dinda gak mungkin dong suka sama saya, lebih dari teman. Gak ada yang gak mungkin, Dante. Walaupun Dinda sudah menikah, kalian masih bisa tetap bersama. Dante, saya pikir ketawa kamu yang kemarin saya lihat itu, yang bahagia sekali itu kamu, saya pikir itu cuma sama saya. Tapi ternyata kau bisa tertawa selepas itu sama Dinda juga. Sel, saya sama Dinda itu udah lama gak ketemu. Ya jadi sekalinya ketemu, kita pasti ngobrolin banyak hal yang ada di kampus waktu itu. Dari hal aneh, hal lucu, segalanya deh. Masa iya sih saya harus masang wajah serius seperti saat meeting? Gak gitu dong. Iya kan? Lagian, kamu kan juga udah tahu. Hati saya ini udah punya kamu. Dan saya sangat sayang sama kamu. Harusnya kamu gak perlu cemburu kayak gini. Saya sama Dinda itu hanya teman. Tolong kamu ngertiin saya. Ya? Pokoknya Bapak yakin Bapak pasti bisa sembuh. Ya Pak. Hai Dinda. Hai Rin. Hai Mas. Akhirnya aku bisa lihat wajah yang menentukan itu lagi, Rin. Aku mau ngomong sama kamu. Yuk. Oke. Gimana? Rin, jujur aku kasihan sama Saka. Di kondisinya dia yang kayak gini, dia tuh butuh dukungan dari keluarga. Karena itu bisa jadi terapi untuk dia sembuh juga. Iya sih, emang akhir-akhir ini aku akuin aku agak sibuk sih. Dan jujur aja aku memang agak sedikit jaga jarak sama Mbak Saka. Tapi kedatangan kamu saat ini itu ditunggu banget sama Saka. Aku bisa lihat dari matanya dia yang selalu merhatiin kamu tiap kamu datang. Ya saran aku sebagai dokter, kamu kasih perhatian lebih untuk dia. Jangan jaga jarak dulu. Tapi kalau saran aku sebagai teman, ya semua balik lagi sama kamu. Terserah kamu mau kayak gimana. Iya.
Atau enggak gini aja deh. Bisa nggak Mas Saka itu aku bawa pulang ke rumah aja dulu. Jadi sesi terapinya itu dilakuin di rumah aja. Soalnya akan lebih gampang sih mantaunya. Kalau di rumah itu kan ada Bias juga, ada Pedro, ada banyak orang. Jadi aku bisa minta tolong mereka juga untuk mantau setiap saat. Oke, itu bisa diatur kok. Nanti aku bikin schedule terapinya Saka di rumah ya. Jadi nanti aku yang ke rumah. Oke, nice. Ya udah, aku tunggu kabarnya ya. Oke, siap. Ya udah kalau gitu kamu juga Saka ya. Nanti makanan rumah sakit datang, nanti kamu yang suapinin. Oke. Ya udah aku pamit dulu ya. Oke, makasih ya Dinda. Dah. Bye. Ini perempuan menor pasti nguping nih. Ngapain di sini? Ini gue liat-liat sering banget ya di depan ruangan gue. Kalau emang kayak gitu, lo pindah aja sekalian kursinya ke sini jadi sekretaris gue sekalian. Toga. Mendingan gue jadi OB sekalian daripada jadi sekretaris lo. Ya orang gue cuma lewat. Emang kenapa? Gue gak boleh lewat jalan sini. Halo Tom, kenapa lo telepon? Tumben? Ya Dit, gue mau nanya lu tahu Dion di mana nggak? Emangnya kenapa? Ya gue ada perlu sama Dion, kalau lu tahu kabarin gue. Gue nggak tahu Dion ada di mana. Dit, lu jangan bohong ya soal Dion. Ya ampun, ngapain sih gue bohong juga sama lo? Ya udah kalau kayak gitu, kalau lu ketemu sama Dion kabarin gue ya. Emangnya lo mau ngapain sih? Ada apa sih? Udah lu nggak perlu tahu, ini urusan cowok. Ya, oke. Oke, bye Dit. Bye. Ayang. Tommy telepon aku, terus dia nanyain keberadaan kamu di mana. Kenapa sih? Ini masih masalah yang kemarin? Nggak tahu deh, mungkin dia lagi gabut, terus bawaannya pingin nyari masalah aja. Terus kamu bilang apa? Ya aku bilang aja aku nggak tahu di mana keberadaan kamu. Kamu tuh memang satu frekuensi ya sama aku. Iya dong. Cok. Nih, buat lo. Thank you ya. Iya, sama-sama. Terus ini juga chat misterius. Dia ngeganggu hidupnya Bu Arin. Lihat aja ya. Gue akan cari tahu siapa orang yang ngechat ini. Awas aja nih orang, sampai ketemu sama gue akan hajar dia habis-habisan. Gara-gara dia, nama gue jadi jelek di depan Ariana. Bukannya nama lo udah jelek ya? Dari dulu. Gua kira lo udah gak peduli masalah kayak gitu-gituan. Ya peduli lah. Gue gak mau aja kalau gue kena tuduh. Karena gue gak ngerasa ngelakuin hal apa yang gak gue lakukan. Ini tuh menyangkut harga diri gue, Sil. Sok banget menyangkutkan harga diri gue. Oke Non, siap meluncur. Ada apaan sih? Apa aja? Ai disuruh ke rumah sakit, jemput Narin. Suhu mau pulang sore ini. Pulang? Pulang kemana? Ya kesini lah. Hah? Ini rumah ini. Loh, kan kemarin udah diusir, masa pulangnya kembali lagi ke sini? Gimana sih? Mana Ai tahu? Kan Narin bilangnya begitu. Apa mau Ai telepon Narin nih? Suruh nggak jadi. Berlebihan itu loh. Yaudah, Ai berangkat dulu ya. Jangan rindu. Narin, mulia bener itu hatinya. Tapi kalau Bu Devi tahu mesti nggak suka loh dengernya. Masalah kan tuh. Udah dong, kamu jangan marah lagi.
Ya. Aku pernah nggak marah sama kamu kalau kamu nggak bersikap aneh-aneh, Dante? Ya udah gini aja. Biar kamu tenang. Gimana kalau kita makan bareng Dinda? Biar kamu kenal sama dia. Buat apa? Buat apa aku kenal sama dia, makan bareng sama dia, buat apa? Biar aku nggak tahu kalau kamu nanti ada hubungan ternyata sama dia, iya? Ya kan tadi saya udah bilang, biar kamu kenal sama Dinda. Kalau kamu kenal sama Dinda, kan enak. Jadi kamu nggak perlu cemburu-cemburu kayak gini. Nggak perlu. Ayolah, Sel. Biar kamu itu nggak salah paham. Nanti bebas deh. Kamu boleh interview Dinda, kamu mau ngomong, mau bicara apa aja, terserah kamu. Ya, saya tuh cuma berusaha supaya kamu tuh nggak berpikir macam-macam ke Dinda. Serah kamu lah. Gitu dong. Udah dong, kamu jangan cemburu terus. Senyum. Kalau gitu kan cantik. Bentar. Gue ada yang nelfon. Iya, halo Bu. Oke. Iya Bu, siap. Ngapain? Kita minta gue telepon. Bu Ariana itu minta gue buat ngehandle kerjaannya dia dulu. Soalnya dia nggak bisa balik ke kantor. Oh, yaudah. Berarti gue anterin aja lo ke kantor. Kita berangkat bareng. Ya? Boleh? 15 menit lagi ya? 5 menit aja deh. Oh, gue tahu. Lo pasti masih pengen berduaan kan sama gue? Mimpi lo. Cok. Si Selin itu kayaknya lagi berantem deh sama si Dante. Berantem soal, bentar gue ingat-ingat dulu namanya. Dinda. Cewek gitu. Lo kenal nggak tuh siapa? Dinda? Siapa lagi tuh? Gak tahu gue. Tapi kayaknya tuh Selin sensi banget sama dia. Kayak Selin sensi ke gue. Gue jangan-jangan dia lagi deket sama Dante. Bisa jadi sih. Tapi Dinda siapa ya? Itu dia. Lo cari tahu deh. Yaudah yuk. Thank you bro. Thank you banget ya bro. Oke. Yuk, gue tunggu ya. Kenapa sih? Ini seneng banget gitu? Sayang, uang pinjaman kita tuh sekarang udah cair. Tapi setengahnya. Serius kamu? Serius banget. Nah, 5M lagi itu bakalan ditransfer kalau nggak besok atau lusa. Tunggu, ini kamu lagi nggak bohongin aku kan? Gak dong, aku nggak bohongin kamu sayang. Udah sayang, sekarang kamu mau apa aja tinggal bilang sama aku. Aku bakalan kabulin semua yang kamu mau. Hai baby, kamu mau apa? Biar daddy beliin. Makasih banget ya, aku seneng banget. Kamu tuh selain selalu ada buat aku, kamu juga selalu nomor 1 yang bikin aku happy. Makasih sayangku. Bin. Tunggu. Iya, Ma. Kamu mau pulang ya? Iya, mau pulang. Mama pulang bareng kamu ya? Mama mau main ke rumah kamu dulu. Boleh? Oh, boleh, Ma. Ini Ken, permisi. Kenapa? Bu, saya mau minta tanda tangannya untuk proses pengajuan dana. Oke. Makasih ya, Bu. Ya, Vin, gimana? Kamu tuh langsung pulang apa mampir-mampir dulu? Ma, itu nggak dicek dulu, Ma. Mama main tangan-tangan aja. Udah, diem aja deh kamu. Gak usah mengalihkan pembicaraan. Mama tadi nanya, kamu itu langsung pulang apa mampir-mampir dulu? Aku langsung pulang kok, Ma. Oh ya udah. Tapi kamu ikut Mama dulu ya. Anterin Mama beliin kue. Lagi pengen di Mama. Habis itu kita pulang, oke? Boleh. Oke, yuk. Ya. Untuk sementara ini aku bawa kamu ke rumah kita dulu ya. Rumah aku maksudnya.
Aku ngelakuin ini cuman sampai kamu sembuh aja. Jadi kamu jangan salah paham dan jangan menganggap kalau perhatian aku ini lebih ke kamu. Aku cuman merasa aku masih punya kewajiban sebagai istri kamu untuk merawat kamu. Setelah kita cerai nanti, ya udah, kita bisa balik dengan kehidupan kita masing-masing. Aku sangat bodoh, Rin. Ngebiarin orang yang tulus kayak kamu di saat kayak gini aja, di saat hati kamu terluka karena aku, kamu masih perhatian sama aku. Sedangkan Dita, orang yang aku bela-belain sampai nikahin dia, sampai ngianatin kamu, gak pernah ngurus aku. Apa aku harus lumpuh terus, Rin? Supaya kamu selalu ngejaga dan ngerawat aku, selalu deket sama aku. Rin, nanti untuk jadwal terapinya aku kirim ke nomor kamu ya. Iya, kabarin aja terus ya, Din. Ya. Bisa, Pedro? Aman, Non, bisa. Ya udah, kalau gitu kita pamit ya, Dinda. Ya, hati-hati ya. Sampai ketemu di agenda terapi selanjutnya ya. Semoga aku dengar kabar baik setelah kamu di rumah dan gak kesepian lagi. Thank you ya, Dinda. Pedro, hati-hati ya. Iya, Non. Vin, kamu jawab ya. Kamu itu pindah rumah karena sengaja ya mau deket sama Ariana? Apalagi sampai kesebelahan kayak gitu? Mama kan tahu alasan Galvin pindah rumah karena apa, Ma. Terus sebenarnya perasaan kamu sama Ariana tuh gimana? Kenapa kamu ngotot mau bantu dia di saat rumah tangga kamu justru bermasalah karena itu? Apa kamu masih cinta sama Ariana? Mama kenapa bawa-bawa Ariana sih? Mendingan kita ngomongin Ya soal... Mama harus memastikan dong kalau keberadaan Ariana itu nggak mempengaruhi kamu. Mah, lama-lama Mama ngobrol kayak gini kayak Riri tau nggak? Jelas dong Mama nanya-nanya gini. Soalnya Mama tahu kondisi Riri. Vin, Mama sama Riri itu sama-sama perempuan. Jadi Mama paham gimana rasanya takut kehilangan. Pelan-pelan, Pedro. Iya. Rin, Mbak, ini Saka kok dibawa pulang? Emang kondisinya udah membaik? Iya, kalau di rumah biar ada yang jagain sih, Mbak. Ada Bias, ada Pedro juga. Nanti sesi terapinya juga bakal dilakuin di rumah. Oh, gitu. Udah? Ya. Ya. Kita masuk dulu ya, Mbak ya? Iya. Jangan direm. Ayo, Non. Iya. Permisi ya, Non. Mari, Mbak ya. Iya, Rin. Ariana masih mau juga yang ngerawat Saka? Apa jangan-jangan ini pertanda bagus ya? Bi, Pedro, Iya, Non. saya minta tolong ya. Tolong kalau saya lagi kerja, Mas Saka dirawat, dijagain juga. Kayak kalau butuh disuapin makan, disuapin. Kalau butuh minum, tolong diambilin. Ya. Baik. Pasti, Non. Tenang aja, Non. Ai bakal jaga suhu segenap jiwa raga Ai. Ya. Iya. Oke, makasih. Baik, Non. Yaudah, Non. Ai antar ke kamar dulu ya, Non. Ke kamar ini aja. Kamar tamu.
Jangan ke kamar saya. Mari, Non.